Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari usaha kami, yaitu Flambag Tasty Cake and Bakery. Bisnis plan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Ibu Edora SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Naswa Aulia Rahman, Nanda Ratnasari, dan yang terakhir saya sendiri, Syahril Ivanda Mesta Pratama. Saya akan membacakan untuk yang pertama, ringkasan eksekutif dari bisnis plan yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu Flambag merupakan sebuah usaha reseller atau distribusi kue yang menjual berbagai macam kue. Usaha ini adalah sebagai distributor dari homemade UMKM yang dipromosikan melalui media sosial, WhatsApp, dan Instagram pada teman kerja, teman kuliah, tetangga, keluarga, komunitas, dan semua orang yang dapat mengakses media promosi dari usaha kami. Flambag merupakan kue dengan cita rasa yang lezat, hadir dengan berbagai pilihan kue seperti brownies, bolu, pizza mini, nastar, putih salju, dan cookies. Ini merupakan gambaran dari logo usaha kami. Kemudian lanjut ke latar belakang. Seiring dengan kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi makanan ringan, kue ini merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kue merupakan makanan ringan yang dapat dinikmati untuk konsumsi pribadi ataupun hantaran pada relasi. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan, Flambag bisnis kami ini kami usahakan untuk melakukan diferensiasi atau bisnis yang berbeda dari yang lain, agar para konsumen dan calon konsumen lebih tertarik untuk membeli produk ini. Nama brand Flambag ini mencerminkan esensi bisnis yang bergerak di bidang reseller atau distribusi kue. Kata flame itu sendiri dikaitkan dengan api, panas, dan gairah, yang dapat diartikan sebagai semangat dan dedikasi yang dimiliki oleh kami terhadap pembuatan kue. Kata bag mengacu langsung pada tindakan membuat kue, merupakan layanan utama yang ditawarkan oleh bisnis ini. Secara keseluruhan, Flambag adalah nama yang efektif menyampaikan fokus bisnis reseller atau distribusi kue kami dengan semangat dan keahlian. Visi dan misi. Untuk visi, memberikan pelayanan prima dalam menghadirkan produk makanan kepada masyarakat dengan cita rasa Indonesia kekinian serta mengedepankan produk yang berkualitas, sehat, dan halal. Sedangkan misinya yaitu melakukan peningkatan pelayanan kepada konsumen, berinovasi, ramah, menjaga hubungan dengan baik dengan pelanggan, mendorong produsen UMKM, serta memberikan akses yang luas kepada UMKM. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa Aulia Rahman. Pada Naswa, saya persilahkan. Selanjutnya ada identitas dari pemilik usaha, yaitu nama pemilik usaha adalah Ibu Nur Soleha. Untuk alamat pemilik usaha itu ada di Cilengsi, Bogor. Nomor teleponnya seperti yang tertera ada di 08128027824. Lalu nama usaha yang kami dirikan itu adalah Flambag dengan jenis usaha makanan ringan, dan nama produknya itu kue ataupun makanan ringan lainnya. Lalu alamat usaha ada di Bekasi. Produk jasa, penjualan distributor Flambag seperti brownies, bolu, pizza mini, nastar, putri salju, dan cookies. Kondisi pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama adalah kondisi pasar.
yang penuh dengan persaingan, di mana kompetitor produk lokal bersaing dengan produk pemilik modal yang besar, harga terjangkau, dan menjangkau pasar yang luas. Lalu strategi pemasaran ini kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan sebagai dasar strategi pemasaran. Dalam membuat analisis SWOT, terdapat dua faktor yang perlu kita ketahui, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini membantu kita dalam melakukan analisis data yang kita buat. Yang pertama ada faktor internalnya, yaitu ada strength atau kekuatan. Merupakan komponen yang memberikan kelebihan pada usaha kita dibandingkan komponen yang lainnya, seperti harga terjangkau, dapat menjadi gift atau buah tangan sebagai oleh-oleh, merupakan makanan pilihan keluarga, mudah untuk penyajiannya, dan mudah untuk cara pemesanannya. Yang kedua dari faktor internal adalah weakness atau kelemahan, merupakan komponen kelemahan yang dimiliki dari bisnis kita, yaitu contohnya adalah produksi yang terbatas, belum menggunakan marketplace, belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah besar, dan belum termanajemen dengan baik. Faktor eksternalnya yaitu ada opportunity atau peluang, merupakan komponen yang menentukan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan agar usaha dapat berkembang ke depannya. Contohnya seperti bahan baku yang relatif mudah didapat, memiliki beberapa komunitas yang tersebar dalam media sosial, dan mayoritas orang suka menyukai dengan rasa manis. Terakhir ada threats atau ancaman, merupakan komponen yang berguna untuk mengetahui ancaman apa sajakah yang mungkin kita hadapi saat menjalankan usaha ini. Dengan demikian, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penghambat perkembangan bisnis kita dan bagaimana kita bisa meminimalisir atau menghindarinya. Contohnya itu seperti penjualan produk tinggi tapi ditakutkan tren sesaat, jumlah kompetitor yang terus-menerus bertambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Najwa. Saya akan melanjutkan pembicaraan. Lanjut, Nak. Ulang maksudnya. Kemudian ada B, strategi pemasaran meliputi. Yang pertama ada strategi segmentasi pasar, yaitu adanya demografis pendek sangat disukai remaja sampai dewasa rentang usia 18-30 tahun, di mana dengan usia produktif dengan penghasilan belum begitu besar. Yang kedua ada geografis, yang merupakan produk yang dipasarkan secara lokal. Yang ketiga ada spokografis, dengan pertimbangan bahwa remaja sampai dewasa dengan rentang umur 18-30 tahun menyukai makanan manis dan mudah penyajiannya untuk memberikan waktu yang efisien dalam aktivitasnya yang padat. Kemudian ada behavioral, sangat sesuai dengan selera remaja sampai dewasa, sehingga pendek menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, adanya strategi penentuan pasaran atau targeting. Pendek menargetkan produknya pada pasar atau orang-orang yang memang aktivitasnya padat di usianya, sehingga dengan hadirnya pendek bisa menjadi pilihan ketika memang waktu tidak terbatas, tetapi ingin makan makanan yang membutuhkan waktu jika membuatnya sendiri di tengah aktivitas yang padat. Dan yang ketiga ada positioning pendek. Poin pertama, dengan harga terjangkau bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Poin yang kedua ada praktis dan bisa dinikmati oleh komunitas-komunitas atau arisan, atau juga sekedar acara tea, kopi bersama teman, sahabat, kolega, dan keluarga, termasuk menjadi kudapan pilihan di acara kantor, rapat, dan lain-lain. Taktik menjual kepada target market dengan marketing mix 4P. Teknik marketing dengan mix 4P ini adalah kerangka kerja fundamental dalam strategi pemasaran yang menggabungkan 4 elemen penting, yaitu produk, price, price, and promotion. Yang pertama ada produk. Pendek adalah merek makanan kue yang dibuat dengan bahan baku yang berkualitas dengan berbagai varian. Dengan menjamin kehalalan, dan jika ada produk yang rusak, kami akan mengganti dengan mengirimnya kepada konsumen. Yang kedua ada price. Pendek adalah produk yang menetapkan harga lebih hemat atau murah. Harganya dimulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp100.000.
Yang ketiga ada flash. Flambag dijual kepada teman-teman kerja, teman kampus, saudara, sahabat, serta tetangga sekitar. Dan yang keempat ada media promosi, yaitu promosi online dilakukan dengan media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Value leader atau lead magnet. Yang pertama, value leader ini dilakukan untuk menambah peminat dan menaikkan omset, memberikan diskon atau potongan harga, membebaskan biaya kirim, menawarkan cashback, mengadakan flash sale, metode dengan menjual murah dengan jumlah terbatas, yaitu dengan pengumpulan volume reward. Dan yang kedua ada lead magnet dengan memberikan harga khusus sewaktu-waktu dan gratis produk untuk pembelian kesekian kalinya. Dan yang kelima ada nilai atau value. Ada beberapa yang bisa dilakukan dengan memberi nilai tambah seperti meningkatkan kualitas produk Flambag, baik dari cita rasa, bentuk, ukuran, tampilan, dan sebagainya. Dan yang keduanya meningkatkan kualitas gambar untuk promosi. Yang ketiganya mempercepat pelayanan. Yang keempatnya ada menerima masukan dari setiap customer untuk perbaikan dan improvement agar menjaga hubungan baik dengan customer. Kemudian yang keenam, keberhasilan atau hasil yang dicapai. Tolak ukur keberhasilan dengan melihat hal-hal lebih dekat. Yang pertama adalah laporan penjualan yang meningkat dari bulan sebelumnya. Yang kedua, promosi telah menjangkau target market. Di sini ada bisnis modal kanvas, yaitu distributor tag Flambag bisnis modal kanvasnya. Yang pertama kita harus memahami adanya key partner, yang itu produsen pembuat kue dan roti dengan rasa lezat yang bisa dinikmati oleh partner. Kemudian ada influencer yang yaitu sebagai rencana kedepannya. Kemudian ada key activities. Produk tersebut harus berkualitas dan rasanya itu konsisten. Pelayanan juga harus tepat. Kemudian ada key research, di mana pelayanan yang cepat dan UMKM sebagai produsen yang terpercaya dan higienis. Kemudian ada value proposition. Flambag dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan seperti brownies, bolu, pizza mini, kue salju, cookies, dan lain-lain. Kemudian Flambag juga menjual produk yang bisa disajikan kapan saja seperti waktu sarapan, ketika bekerja, ataupun ketika sedang bersantai dan mengerjakan tugas. Kemudian customer relationship. Sebagai penjual kita harus menyediakan pelayanan seperti insentif gratis ongkir untuk kereta tertentu, kemudian adanya flash sale, pengumpulan poin reward, kemudian juga kita harus memiliki berbagai channel atau relasi, yaitu bisa melalui promosi media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram, promosi kepada rekan kerja dan teman kuliah secara langsung. Kemudian customer segment atau targetnya yaitu dari mahasiswa, rekan kerja, tetangga rumah, ataupun followers Instagram. Kemudian adanya cost structure, yaitu di mana pengadaan produk dari produsen atau UMKM, kemudian ada persiapan anggaran untuk pemasaran dan juga promosinya. Dan yang terakhir ada revenue streams, di mana modal awal dan pribadi, kemudian ada penjual produk dan sistem bagi hasil dan kerjasama. Kemudian ini ada skema proses penjualannya. Proses penjualan ini dimulai dari produsen UMKM atau usaha rumahan ini yang akan mendistribusikan produk tersebut kepada distributor atau penjualnya. Biasanya kita sebut itu reseller, bisa juga seperti itu. Kemudian dari distributor atau penjual tersebut, mereka akan menyalurkannya melalui proses marketing, proses pemasarannya itu baik dari faktor eksternal ataupun dari internal. Kemudian akan tiba di tujuan akhir yaitu konsumen, di mana konsumen ini yang tadi target pasarnya itu bisa dari teman kerja, ibu-ibu majelis taklim, keluarga saudara, mahasiswa, dan juga lain sebagainya. Jadi proses penjualan ini adalah mekanismenya bahwa produsen UMKM teman mengirim makanannya ke kami, kemudian kami menampung atau meletakkan ke lemari pendingin atau kulkas. Kemudian melalui media sosial kami menawarkan kepada saudara, tetangga, teman, dan semua target pelanggan kami. Pembayaran itu bisa melalui transfer,
bisa juga melalui cash ya atau COD, dan setiap beberapa yang terjual kami transfer tersebut sesuai dengan harga tradisional tersebut. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi daripada business plan yang kelompok kami buat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.